Nah, itu gelombang sinusnya ya Pak. Ini kita akan coba uji load dengan kita lihat untuk gelombang outputnya. Yuk coba load lagi. 800 watt tuh gelombang masih stabil. 1700 watt gelombang masih stabil. 3000 watt masih oke. 4000 watt 4500 dia masih stabil. Kita tambah beban. Oh ya wes entek beban dan cepat nih. Oke, ini 4500 watt dia belum protek karena kita limit di 5000 watt. Gelombang sinus juga pure sine wave, jadi sinusnya mulus. Oke, seperti ini unitnya. Nanti jika ada kebingungan bisa tanyakan ke kita. Berikut ini kita mau menguji satu unit inverter PLTS 5000 watt pesenannya Pak Reza dari Bogor. Iya Pak, barangnya sesuai yang spek yang diminta. Ini untuk ketampilan depan ada indikator PLN inverter, wattmeter AC DC sama MPPT nya. Ini ada switch aktif, switch indikator inverter. Ini LED indikator inverter, ini switch prioritas mau inverter atau PLN prioritasnya. Dan ini on off nya inverter. Kita masuk ke dalam. Untuk blok ATS nya ini kita kasih keterangan. Ini relay over switch antara PLN dan inverter. Ini kontaktor PLN, kontaktor inverter, MCB AC PLN, MCB AC inverter, MCB input baterai DC ya. Ini MCB in outnya dari yang panel surya dan baterai yang menuju ke MPPT. Sedangkan yang ini hitam ini MCB soft start. MCB soft start ini berfungsi sebagai soft start untuk baterai lithium ya. Jadi saat on pertama MCB yang gede off, yang kecil on dulu. Setelah 30 detik baru yang gede di on kan, yang kecil diturunkan. Nah ini untuk setting arus dan voltase charger atau hybridnya. Ini udah kita setting. Ini untuk yang blok bawah, ini terminal output. Ini jadi netral ground fase. Yang ini AC input dari PLN, netral ground fase. Ini bawahnya sebelah kiri dari panel surya ya, negatif positif, sebelah kanan negatif positif dari baterai. Kita masuk ke blok LVD. Ini ada 3, kok banyak? Karena minta tambah charger ya, kita tambahin 1 unit lagi ya. Ini blok untuk detect ATS sinkronusnya. Jadi saat membaca deteknya makin kecil, otomatis gelombang antara PLN dan inverter dia sinkronnya udah bagus, makin kecil, makin sinkron kalau deteknya udah kecil. Ini level baterai ini yang LVD yang ini untuk setting ATS. Jadi ini bawah kita taruh 47,5. Jadi saat tegangan baterai menyentuh 47,5 dia akan berpindah ke PLN. Nanti saat dari panel surya charger dan menyentuh 53 maka inverter akan kerja lagi untuk membackup kebutuhan rumah dengan mode perpindahan sinkronus. Jadi tidak ada jeda, tidak ada kedip, tidak ada persimpangan fase. Nah ini charger PLN. Oke, kita juga jelaskan yang ini. Jadi ini PLN ini mau bantu di persentase berapa. Misal ini kita setting 47,5. Yang ini charger ini kita setting 48 volt. Jadi saat tegangan baterai menyentuh 48, charger akan bantu menyuplai kebutuhan inverter untuk membackup beban di rumah. Nanti saat charger tidak mampu dan tegangan baterai makin turun menyentuh angka 47,5,
maka dia akan otomatis switch lagi ke PLN. Seperti itu untuk sistem charger di PLN. Langsung aja kita tunjukkan uji load sama uji ATS nya. Ini gelombang output dari ini dihandle oleh PLN. Nah, ini untuk tampilan depan, ini saklar kita prioritaskan di inverter aktif. Jadi yang kerja itu adalah inverter. PLN hanya sebagai backup saat tegangan baterai menyentuh batas bawah setting di LVD. Ini kita prioritaskan di inverter. Ini untuk batasan atas kita setting tadi 53. Maka kita akan naikkan tegangan naik ke 53 volt biar dia berpindah ke PLN. Oke, 49. Oke, udah harusnya dia masuk berpindah ke inverter ya. Maaf salah tadi. Berpindah ke inverter sesuai setting di sini. Nah, ini perubahan pas sinkronnya. Jadi saat nanti menyentuh 8 dia akan berpindah ke inverter. Ini persimpangan fase masih tinggi, masih 34. Nanti saat turun makin sinkron. Nah, ini 25 bisa dilihat. Itu makin turun ya. 22. Naik turun, jadi ada selisih waktunya, bisa 1 menit atau 2 menit karena melihat frekuensi responnya dari PLN itu naik lagi. Ini untuk bagian depan seperti ini, nih tegangan PLN 194 volt, beban dihandle oleh PLN. Nah, dia udah berpindah ke inverter karena udah menyentuh sinkron bawah tadi 8. Dia udah berpindah ke inverter. Nah, kita akan simulasikan lagi tegangan turun menyentuh ini 47,5 sesuai setting di LVD. 47,5 ya. 47. Nah, dia udah sinkron nih. Detek sinkronnya langsung bawah, tegangan dan nyentuh bawah, makanya dia langsung berpindah ke PLN dengan mode sinkronus tanpa jeda, tanpa kedip. Nah, ini kita juga akan menunjukkan untuk sistem chargernya. Oke, kita naikkan lagi tegangannya menyentuh 54 volt. Ini posisi off. Ini cuma sisa di kapasitor tadi, posisi off. Untuk start pertama onnya yang ini on. Untuk mengisi bak kapasitor yang di bawah itu ada banyak. Setelah tegangannya perlahan makin naik, ini tegangannya bak kapasitor. Lalu kita naikkan MCB DC yang besar. Oke, lalu dimatikan MCB yang kecil. Selanjutnya kita masukkan untuk sumber PV. Ini tegangan baterai 50 volt. Kita masukkan PV. Ini 1 ampere. Ini udah kita kalibrasikan untuk arus PV-nya. Kita on-kan inverter, on-kan PLN juga. Jadi semua on. Setting LVD seperti yang tadi. Setengah ampere. Kita akan coba lihat untuk wattnya. Ini jalur kita taruh tang ampere ya di AC EPLN. Dia bantu nggak nanti? Nah, ini 00 belum ada beban. Pin load. Oke. Kita akan coba load beban 800 watt, 1800 watt bisa dilihat. Nah, ini udah on. Ini PLN nya bantu charger ya. Tambah lagi beban biar dia mendetek bawah. Nah, itu udah on. Nih bantu. Kita
naikkan untuk batasan atas di 49. Oke, kita coba load lagi. Nah, udah. Ini PLN bantu itu 3 ampere 5 ampere naik turun. Ini untuk nah. Oke, dia udah berpindah lagi ke PLN. Udah berpindah ke PLN karena setting di level baterai ini udah menyentuh batasan bawah ya, ini ya. Ini udah menyentuh 47,5. Jadi sistemnya itu sebelum ini LVD menyuruh berpindah ke PLN, charger ini bantu menyuplai. Nanti saat charger sudah tidak mampu, otomatis semua akan dialihkan ke PLN karena baterai udah low. Nah, kalau kita mau matikan charger ini tinggal setting ini aja, diturunkan, udah off chargernya. Ini kipas juga kita kasih sensor termo, jadi dia muternya saat suhu panas. Yang ini juga ada sensornya termo, ini bisa diatur untuk persentase kecepatan kipasnya. Sekarang kita mau coba uji load inverter tanpa tegangan dari PLN. PLN kita matikan dulu. Off, ini inverter on. Yuk kita mau cek. Yuk di load beban 1700, 2700, 3000 watt, 3800, 4500 watt nih, 5000 watt ya Pak. Nah, ini 5000 watt. Bisa dilihat tegangan masih stabil. Ini load di PV nya ini bisa dilihat. ...400 watt PV bantu. Loadnya 4500 watt. Oke, seperti itu untuk pengujian loadnya. Ini karena speknya 5000 watt, maka kita akan limit di 5000 watt. Kita akan coba load lagi. Oke, 2000. Empat ribu, 4500, tambah lagi, off ya, 5000 watt dia off. Nanti 5 detik EGS berkedip, dia akan on lagi. Oke, udah on. Gelombang siloskop. Nah, ini gelombang output dari inverternya sinus dicilek. Kecepatan nih, sik ono. Sik gede sebelah. Begini. Nah. Dilambatke. Oke. Nah, itu gelombang sinusnya ya, Pak. Ini kita akan coba uji load dengan kita lihat untuk gelombang outputnya. Yuk coba load lagi. 800 watt tuh gelombang masih stabil. 1700 watt gelombang masih stabil. 3000 watt masih oke. 4000 watt 4500 dia masih stabil. Kita tambah beban. Oh ya wes entek beban nih tancepane. Oke, ini 4500 watt. Dia belum protek karena kita limit di 5000 watt. Gelombang sinus juga pure sine wave, jadi sinusnya mulus. Oke, seperti ini unitnya. Nanti jika ada kebingungan bisa tanyakan ke kita. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.